Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syafi dengan NIM 93251049 dari Prodi PPA kelas Psikologi Pendidikan C. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul tentang masalah kesulitan belajar. Langsung saja ke jurnalnya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu teori. Salah satu karakteristik siswa dengan gaya belajar visual adalah sulit mengikuti pelajaran secara lisan dan seringkali salah menginterpretasikan kata atau ucapan. Sehingga ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang dialami anak dengan visual learners. Salah satu contohnya yaitu dengan cara mencatat. Pengertian mencatat adalah kalimat standar suatu catatan atau tulisan yang berasal dari apa yang dilihat, didengar, atau apa yang dipikirkan. Kegiatan mencatat sebagai salah satu kegiatan terpenting. Karena apa? Selain meningkatkan daya ingat, catatan diperlukan untuk mengingat apa yang tersimpan dalam memori. Mencatat adalah salah satu strategi belajar untuk mengingat apa yang disampaikan pengajar, dan mencatat juga sebagai self-evaluation terhadap pemahaman yang dimiliki siswa terhadap pelajaran yang telah disampaikan. Lanjut ke subjek. Responden penelitian menggunakan popularitas siswa SMA negeri di Denpasar. Sedangkan untuk sampel yang diambil adalah siswa kelas 2 IPA SMA negeri di Denpasar usia 15 sampai 17 tahun. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik sampling ini dilakukan dengan pengambilan sampling berdasarkan beberapa kriteria yang dibuat oleh peneliti sendiri untuk melihat tujuan dari penelitian ini. Lanjut ke metode penelitian dan pengumpulan data. Yang dari metode variabel dan definisi operasional. Menurut Counter, variabel menunjukkan suatu arti yang dapat membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Definisi operasional mengenai sikap perilaku mencatat pada penelitian ini. Sikap perilaku mencatat dapat diukur melalui kuesioner yang disusun sendiri oleh peneliti. Kuesioner sikap perilaku mencatat terdiri dari 5 kriteria, yaitu tulisan, warna, penataan letak, peta konsep atau mapping, dan ringkasan. Sedangkan kemampuan memori akan diukur dengan kuesioner yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan 4 kriteria. Pertama yaitu ingatan jangka pendek, yang kedua ingatan jangka panjang, yang ketiga waktu, dan yang keempat pemanggilan kembali. Kemudian alat ukur pada penelitian ini menggunakan skala Likert. Pada penelitian ini skala sikap perilaku mencatat dan skala sikap kemampuan memori terdiri dari 4 alternatif jawaban. Pada pernyataan favorable sangat setuju diberi nilai 4, setuju diberi nilai 3, tidak setuju diberi nilai 2, dan sangat tidak setuju diberi nilai 1. Pada pernyataan unfavorable sangat setuju diberi nilai 1, tidak setuju diberi nilai 2, tidak setuju diberi nilai 3, dan sangat tidak setuju diberi nilai 4. Lanjut ke pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 kuesioner. Kuesioner sikap perilaku mencatat dan kuesioner sikap kemampuan memori. Kuesioner sikap perilaku mencatat digunakan untuk melihat sikap subjek dalam penelitian ini, termasuk dalam gaya belajar visual, khususnya dengan teknik mencatat dengan menggunakan kuesioner bentuk pernyataan yang disusun sendiri oleh peneliti. Kuesioner sikap kemampuan memori digunakan untuk melihat beberapa besar sikap individu terhadap kemampuan memori, khususnya dalam pelajaran matematika. Dalam kuesioner sikap perilaku mencatat dan sikap kemampuan memori terdapat lembaran identitas mengenai subjek dan arahan mengenai cara menjawab kuesioner.
Terus lanjut ke hasil penelitian. Dalam metode penelitian ini menggunakan penelitian tryout terpakai yaitu kuesioner, disebabkan kepada subjek tryout dan subjek tryout tersebut sekaligus sebagai subjek penelitian. Pada penelitian skala sikap perilaku mencatat dilakukan uji reliabilitas dengan alpha convex dan diperoleh hasil signifikan dengan membuang item yang tidak memenuhi syarat yaitu di bawah 0,20. Pada saat uji coba skala sikap kemampuan memori dengan 24 item, hasil uji reliabilitas skala sikap kemampuan memori diperoleh koefisien alpha 0,851 yang menyatakan bahwa dengan skala sikap kemampuan memori 85% dapat digunakan untuk pengambilan data dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang ingin peneliti ukur. Peneliti memperoleh 10 subjek dalam kuesioner sikap perilaku mencatat dan sikap kemampuan memori yang harus digugurkan, sehingga untuk membentuk data yang normal digunakan 166 jawaban subjek. Yang terakhir yaitu analisis data yang digunakan yaitu menggunakan penelitian menggunakan metode analisis kuantitatif menggunakan regresi linear sederhana. Menurut Usman 2006, guna analisis regresi sederhana adalah untuk mendapatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam melakukan analisis regresi linear sederhana terdapat dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu uji asumsi berupa uji normalitas dan linearitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.